aku sembunyikan, bahkan yang aku sendiri takut lihat. Aku kira aku ikut engkau, tapi engkau berkata, kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang? Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Awas Anda. Engkau berkata, siapa tidak memikul salib tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat karena aku mau hadiratmu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari salib. Engkau berkata, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, aku capek pakai kata proses untuk tutupi pemberontakan. Aku capek bilang dipulihkan, padahal aku masih keras hari ini. Jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu dalam aku. Ya. Engkau berkata, yang aku kasih aku tegur. Tuhan, kalau engkau diamkan aku, itu yang paling mengerikan. Jadi hari ini jangan lepaskan aku. Robek semua topengku, cabut semua alasanku, bawa aku kembali ke kasih mula-mula. Karena engkau berkata, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa, aku hanya sudah menggantikan engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada engkau. Hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari dihibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, kalau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, egoku, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ini bukan kematian tubuh, ini kematian manusia lamaku, supaya aku hidup bagimu. Tuhan, aku mau bukan cuma tersentuh, tapi diubahkan. Ciri Anda hari ini tanpa musik, tanpa suasana, hanya Engkau dan aku yang sebenarnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih demi nama Bapa. Satu hari lagi kita belajar firman Tuhan, dan tidak disadari bahwa kita sudah sampai di dalam kitab Ester. Nah Bapak Ibu, pembahasan Bible Study ini saya adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pembahasan kita adalah Alkitab kita dari kitab by kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan kita sudah sampai ada di kitab Ester Bapak Ibu ya. Nah mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bunda Lydia.
Teman-teman nanti bantu absen sama tap-tap aja ya. Ya, biar komalnya kuat gitu katanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Kau sungguh baik, sangat-sangat baik. Buka mata dan telinga rohani kami pada saat kami mendengarkan tentang kitab Ester. Terjemahkan ini bagi kami, bagaimana situasi dan budaya yang ada di sana. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena hamba terbatas, berikan kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan. Karena hamba tahu di luar Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Berkuasalah penuh dari awal, pertengahan hingga akhir. Room hamba buat Tuhan Yesus seutuhnya. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau pandang baik, bukan program, bukan sebuah liturgi, bukan sebuah rutinitas, tapi apa yang Kau mau di dalam room hamba-Mu, sampaikan saja. Engkau sebebas-bebasnya, dan hamba memberikan room hamba untuk kemuliaan Engkau dengan sebebas-bebasnya. Berkuasalah penuh atas tubuh jiwa roh kami, ya Roh Kudus. Buka mata telinga rohani kami, dan buka mata telinga rohani daripada audiens kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita nikmati satu lagu kembali, Peluk Aku Tuhan. Tuhan Yesus. So I've been testing Suno for months. Here's how to use it properly as a producer. Tip number 1 is upload your music and try describing an emotion you want people to feel when they listen to it. You'll end up with a ton of unique ideas you can read. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu. Shalom, shalom, Octavianus Namun Yosef. sunyi ini Shalom, tak brother. mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, sebentar saja. Berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, harapanku menghilang cepat. Tuhan
Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kitab Esther. Ya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Esther yang ada di pandangan Bapak Ibu apa kira-kira? Wah, seperti drama sinetron kok. Ya, seperti yang namanya cerita cerita seperti cerita berseri. Ada kisahnya gitu Bapak Ibu. Nah, kitab Esther ini Bapak Ibu diprediksi gitu ya, itu di zamannya raja-raja juga. Ya, kitab Esther ini berbicara tentang misteri kedaulatan Allah di balik layar sejarah. Ya, pada intinya seperti itu kitab Esther ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, mengenal penulis, konteks dan latar belakang waktu daripada kitab Esther ini. Nah, penulis kitab ini tidak diketahui Bapak Ibu. Penulis dari kitab Esther ini tidak diketahui ya, atau anonim. Beberapa ahli tradisi Yahudi menduga ditulis oleh Mordekai, Ezra atau Nehemia. Jadi ada 3 orang yang diprediksi menulis kitab Esther ini, yaitu adalah Mordekai, Ezra atau Nehemia. Karena pengetahuannya mendetail tentang istana Persia. Nah, ini penerimanya siapa? Ditujukan kepada orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar dan memilih tetap tinggal di wilayah Kekaisaran Persia setelah masa pembuangan terakhir. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, Persia itu secara map itu adalah Iran. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan peta Israel sekarang sampai ke Iran, kira-kira perjalanannya berapa jauh itu? Ya, mereka itu bukan ini ya, bukan pakai pesawat ya Bapak Ibu ya. Mereka jalan kaki. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan pembangunannya itu dipakai apa? Jadi diangkut pakai kuda, dibawa ke sana. Jauh banget. Ngeri Bapak Ibu. Mau jalan berapa lama Bapak Ibu sampai sana? Nah, latar belakang waktunya adalah sekitar terjadi tahun 483 sampai 473 sebelum Masehi. Shalom Galaksi. Pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros, dikenal juga sebagai Xerxes I dalam sejarah Yunani. Nah, jadi Bapak Ibu pernah nonton film 300? Pernah nonton film 300? Nah, di sana nama rajanya adalah Xerxes. XRS XERXES Xerxes. Ya, jadi kalau Bapak Ibu salve. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah nonton 300, film 300 itu. Nah, Raja Xerxes itu adalah Raja Ahasiweros. Rajanya siapa? Persia. Di dalam sejarah Yunani. Ya, paham Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kisah ini berpusatnya di mana? Benteng Susan. Ya, apakah Susan kalau besar mau jadi apa? Bukan itu. Ya, ini bentengnya namanya Benteng Susan. Ibu kota musim dingin Kekaisaran Persia yang sangat megah. Ya, Persia ini juga yang namanya mengandung banyak sejarah yang luar biasa Bapak Ibu. Dan Persia yang sekarang itu namanya adalah Iran. Ya, meskipun Raja Kores telah mengizinkan umat Yahudi kembali ke Yerusalem, banyak yang memilih menetap di Persia karena telah mapan secara ekonomi. Ya, jadi kalau kemapanan secara ekonomi, kau mau tanya, kenapa orang Buddhis ketika pindah memilih Kristen? Jangan tanya saya, tanya sama oknumnya. Ya, saya tidak tahu. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, banyak sekali yang tidak mau pindah. Orang-orang Yahudi tidak mau pindah ke Israel karena mereka sudah mapan secara ekonomi. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini cukup pintar, cukup jenius dalam bagaimana menggalang ekonomi mereka. Ya, di negara manapun mereka berada, ekonomi mereka tetap bisa maju. Luar biasa sekali Bapak Ibu, untuk orang-orang Yahudi ini Bapak Ibu ya. Dan orang Yahudi itu mengalami diaspora Bapak Ibu.
ya menyebar kemana-mana sampai kepada Iran. Ya, kitab ini menyoroti kehidupan umat Yahudi sebagai kelompok minoritas di bawah pemerintahan asing yang sangat berkuasa. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau Israel itu adalah minoritas. Ya, dia tidak sebagai mayoritas tetapi dia sebagai minoritas. Bapak Ibu, mereka hidup dalam posisi yang rentan terhadap ancaman kebencian etnis, antisemitisme, dan intrik politik istana. Nah, jadi Bapak Ibu, orang Israel dari zaman dulu itu memang sudah banyak dibenci. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ya, di Piala Dunia 2000, banyak Piala Dunia, kenapa kok Israel itu jarang bisa masuk ke Piala Dunia? Ya, gimana? Banyak dibenci Bapak Ibu. Banyak sekali dibenci Israel ini. Ya, banyak pindah kemana-mana, tetapi mereka matang secara ekonomi. Ini latar belakang sejarahnya dari kitab Ester. Nah, garis besar ceritanya Bapak Ibu. Pembahasan pasal per pasal dari kitab Ester ini singkat Bapak Ibu ya. Pasal 1 sampai 2, Ratu Wasti digulingkan karena menolak perintah raja melalui sayembara. Ester, seorang gadis Yahudi, terpilih menjadi ratu baru. Bapak Ibu, ya sebentar. Ini kepotong itu. Oh, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya kepotong. Ya, sebentar ya. Oke. Ininya kepotong Bapak Ibu. Ya. Dari pasal 1 sampai pasal 2, Ratu Wasti digulingkan karena menolak perintah raja. Nah, jadi Bapak Ibu, raja di zaman dulu itu sangat berkuasa, itu hukumnya mutlak. Perkataan raja itu adalah hukum. Ya, Ratu Wasti menolak perintah raja karena pada saat itu seorang raja di zaman budaya itu kepingin memperlihatkan istrinya ke hadapan semua orang bahwa inilah istri yang paling cantik yang menjadi istri daripada seorang raja. Paling cantik sekali. Jadi raja itu suka memamerkan istrinya kepada pembesar-pembesar. Nah, tetapi Ratu Wasti menolak. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu bahwa Ratu Wasti ini bukan wanita bijak. Seorang wanita bijak itu bisa menempatkan diri pada posisi budaya yang sebenarnya tidak membuat harga diri suaminya menjadi jatuh. Itulah istri. Gitu Bapak Ibu. Itulah istri. Gitu. Nah, sedangkan ini Ratu Wasti itu digulingkan. Ya, para pembesar-pembesar, para penasihat-penasihat, kalau orang Cina ngomongnya kara kasim-kasim. Ya, mengatakan mari kita membuat hukum. Kalau Ratu Wasti bisa berbuat seperti ini, nanti perempuan-perempuan lain tidak hormat kepada suaminya. Dibuatkanlah sebuah ketegasan, dibuatlah undang-undang bahwa yang namanya seorang istri itu harus menghormati suaminya. Nah, pasal 1 sampai pasal kedua daripada kitab Ester ini akhirnya menjadi sebuah sayembara mencari pengganti Ratu Wasti. Ya, dan di sana ada seorang tokoh yang bernama Mordekai, dia minta kepada Ester, ya, coba ikut melamar menjadi istrinya seorang raja. Ya. Nah, puji Tuhannya, Ester itu terpilih menjadi ratu baru. Nah, dari proses ini, Mordekai menyelamatkan nyawa raja dari plot pembunuhan. Nah, nanti Bapak Ibu baca kisahnya ya. Itu pasal 1 sampai pasal 2. Nanti kita akan bahas. Pasal yang ketiga Bapak Ibu, Haman diangkat menjadi pejabat tinggi karena dendam kepada Mordekai yang enggan sujud. Haman memanipulasi raja untuk mengeluarkan dekret membinasakan seluruh orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, di zaman ini,
ya Bapak Ibu ya, di zaman ini kembali, ya, si Israel kena yang namanya genosida, Bapak Ibu. Gitu. Ini kembali dia kena sebagai genosida. Nah, jadi Bapak Ibu berani saya katakan bahwa Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak kena genosida, Bapak Ibu. Bukan Filistin, bukan Palestina. Gitu. Ini adalah Ratu Esther ini. Di kisahnya Ratu Esther, ada seorang yang pribadi bernama Haman menjadi pejabat tinggi. Nah, menjadi pejabat tinggi udah petantang-petenteng. Nuntut semua orang itu untuk yang namanya hormat sama dia. Ada satu tokoh bernama Mordekai yang tidak mau sujud kepada yang namanya Haman. Cuma gara-gara sujud, Bapak Ibu. Ya, karena Mordekai tidak mau sujud sama Haman, Haman memanipulasi dari sebuah cerita untuk menggenosida satu bangsa yang bernama satu bangsa yang namanya bangsa Yahudi. Cuma gara-gara tidak mau sujud. Bapak Ibu pernah mengatakan bahwa pernah melihat di anggota dewan kita di negara Konoha ini ada seorang pribadi yang mengatakan, saya ini adalah tokoh reformasi. Saya ini adalah bapak apa, begitu. Ya, dia mengangkat dirinya sebagai bapak ini, bapak itu, bapak koperasi, bapak apa, dan sebagainya. Bukan rakyat yang kasih julukan itu, tetapi dirinya sendiri yang mengatakan julukan itu. Kira-kira di negara kita ada enggak? Di negara Konoha ada enggak pemimpin yang modelnya kayak Haman? Bukan rakyat yang mengangkat dia sebagai bapak koperasi, bukan rakyat yang mengangkat dia sebagai bapak pembangunan, bukan rakyat yang menjadikan dia bapak ini, tetapi dirinya sendiri diangkat-angkat. Ya, untuk menjadi yang namanya bapak tertentu. Di apologet ada nggak kok? Saya ini pemerhati apologet. Saya ketua pemerhati apologet. Yang ngangkat sebagai ketua pemerhati siapa? Yang ngangkat siapa? Dirinya sendiri yang ngangkat. Gitu. Itulah yang namanya kesombongan. Ini juga yang terjadi pada Haman. Ya, dia karena tidak terima sujudnya, itu marah. Bapak Ibu pernah lihat kiai-kiai atau ustadz-ustadz? Ya, banyak anak yang cium tangannya, ada satu orang yang nggak cium tangannya dikaplok kepalanya, kaplok gitu. Kenapa? Karena seorang anak ini tidak mau cium tangannya Pak Ustadz atau cium tangan gurunya. Gitu, Bapak Ibu. Pernah ngeliat itu? Nah, ini orang yang punya pejabat tinggi, yang punya jabatan, tokoh tertentu, itu semua orang dituntut untuk hormat sama dia, apalagi Mordekai ini. Ya, tetapi Mordekai tidak mau. Bahkan Bapak Ibu di Konoha ini, saya mendengar ada seorang tokoh gitu, dia mengatakan begini, tokohnya terkenal nggak? Ya lingkungan mereka aja. Tidak sampai lingkungan nasional. Tokoh ini ngomong kayak begini. Surganya kami para pemimpin adalah 700 tahun. Ya, jadi satu tahun saja itu jaraknya sekitar 50 tahun atau berapa tahun begitu. Kamu kalau bisa mau masuk surga, kamu harus dekat-dekat dengan pemimpin rohani. Kamu harus dekat-dekat dengan ulama. Karena jaraknya surga itu jauh sekali, panjang sekali. Kalau kamu tidak mau dekat dengan ulama, kamu tidak mau dekat dengan pendeta, kamu tidak gitu, gimana kamu bisa sampai surganya Tuhan? Ya, yang bicara apa? Seorang tokoh keagamaan. Gitu. Coba Bapak Ibu, betapa orang ini kepingin sekali bentuk penghormatan, bawa surga. Bawa yang namanya surga. Kamu harus baik-baikin ulama. Kamu harus baik-baikin pendeta. Kalau kamu baik-baikin kami, surganya Tuhan itu 700 tahun gitu. Atau ibaratnya gimana? Jaraknya panjang, jaraknya jauh. Coba Bapak Ibu bayangin. Apakah pendeta, apakah ustadz itu ahli surga?
Ya, sampai dia harus berbicara kepada umatnya, harus hormati kami. Ya, hormat secukupnya aja. Jangan terlalu berlebihan. Nggak usah cium tangan, nggak usah cium kaki, jalan nggak usah ngesot. Untuk ketemu kami para hamba Tuhan, jalan nggak usah ngesot. Ini yang namanya gila penghormatan, Bapak Ibu. Sama persis seperti Haman. Tetapi Haman itu bencinya senang-senang hati sama Mordekai. Dia cari informasi tentang Mordekai. Apa bangsanya? Bangsa Yahudi. Tumpas. Ya, banyak jeritan air mata bangsa Yahudi. Di dalam apa? Di dalam bawah kekuasaannya Raja Persia. Raja Persia itu banyak sekali menguasai bangsa-bangsa di sana. Di bawah kekuasaannya semua dia. Dan bangsa Yahudi yang diaspora pergi kemana-mana dicari semua yang namanya Yahudi harus pak. Ngeri gak Bapak Ibu? Haman. Ya, Haman itu namanya. Di kitab Ester pasal yang keempat, umat Yahudi berpuasa dan meratap, Bapak Ibu. Ya, umat Yahudi ini berpuasa dan meratap semua yang sedang mereka jalani. Ya, berpuasa dan meratap. Mordekai mendesak Ester untuk bertindak. Ya, untuk memperingatkannya bahwa ia berada di istana untuk saat yang seperti ini. Kalau ketahuan Ratu Ester itu orang Yahudi, sikat. Mordekai itu mendesak daripada Ratu Ester ini. Bapak Ibu, bayangkan ya, di zaman dulu, sekalipun seorang istri sudah memenangkan sayembara, seorang perempuan memenangkan sayembara untuk menjadi istrinya raja, tetapi istri raja tidak boleh datang nemuin suaminya kalau nggak dipanggil. Ya, kira-kira kalau kamu jadi istri model kayak gitu gimana? Seneng nggak? Harta kamu dapat. Tempat tinggal mewah kamu dapat. Ya, tetapi kamu tidak bisa ketemu sama suamimu kalau suamimu tidak manggil kamu. Ya, Ratu Ester, seorang ratu, seorang istri raja, untuk ketemu sama raja, kalau nggak dipanggil, nggak berani ketemu. Ya, itu bisa potong kelapa. Bapak Ibu, ngeri loh. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalau kamu punya suami model gitu gimana? Rumah dapet sih, tempat tinggal enak sih. Tapi jarang dibelai. Gimana Bapak Ibu? Ya, ini betul. Ini kisahnya di Ratu Ester seperti itu. Nah, di pasal yang kelima Bapak Ibu, Ratu Ester mempertaruhkan nyawa dengan menghadap raja tanpa diundang. Ya, ia diterima dan mengundang raja serta Haman ke perjamuan. Sebentar ya, ini kepotong sedikit, bentar. Ya, Ester mempertaruhkan nyawa dengan menghadap raja tanpa diundang. Ia diterima dan mengundang raja serta Haman ke perjamuan pertama yang ia siapkan. Kayak gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang istri untuk ketemu sama suaminya, taruhannya nyawa. Sama seperti pada saat perempuan melahirkan bayinya. Ini ketemu sama suami aja taruhannya nyawa loh. Ngeri nggak Bapak Ibu? Setelah dinikahi sudah menjadi ratu begitu, ya masih tinggalnya sendiri. Nggak bisa ketemu raja. Coba bayangkan. Ya, Ester mempertaruhkan nyawa dengan menghadap raja tanpa diundang. Nah, puji Tuhannya, ia diterima dan mengundang raja serta Haman ke perjamuan pertama yang ia siapkan. Nah, di pasal yang ke-6 Bapak Ibu, itu menjadi titik balik. Ya, sebentar ya. Ini kebesaran ini. Oke. Di pasal yang ke-6 Bapak Ibu, titik balik secara klimaks, raja tidak bisa tidur dan membaca catatan sejarah tentang jasa Mordekai. Haman justru dipaksa untuk memberi penghormatan kepada Mordekai di depan umum. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini ya. Allah kita itu Bapak Ibu, itu mengubah kondisi. Ya, Allah kita itu mengubah kondisi.
Kita tidak akan pernah bisa mampu mengubah kondisi seperti ini Bapak Ibu kalau nggak tangan Tuhan. Oke, sebentar. Ya, ini pasal 6. Nah, Bapak Ibu yang selalu saya katakan begini loh. Saya nggak tahu situasi kondisi apa yang Bapak Ibu alami yang sangat tidak menyenangkan hati. Yang nggak enak. Kondisinya seperti apa? Kehidupan ekonomi saya lagi nggak enak kok. Ya, tapi saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Butuh ada waktu untuk kamu sabar dengan proses Tuhan. Sampai waktunya nanti Tuhan membalikkan keadaan. Ya, Tuhan membalikkan keadaan. Cuma tangan Tuhan yang bisa. Hubunganku sama suami lagi tidak baik-baik saja kok. Ya, hubunganku sama ini lagi sulit. Saya kasih tahu Bapak Ibu, cuma tangan Tuhan yang mampu. Ya, di pasal Ester pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu, terjadi kebalikan. Mordekai yang tidak dihormati, ya, lawannya dipaksa untuk menghormati Mordekai. Sama Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, sekalipun banyak nanti orang-orang apologet sebelah nyerang-nyerang kita, ya, Tuhan akan paksa mereka untuk menghormati setiap anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu perhatikan banyak prestasi anak-anak Tuhan. Sekarang Bapak Ibu lihat pelatihnya kita Timnas Indonesia. Siapa anak Tuhan? Yang banyak main di Timnas sekarang siapa? Banyak juga anak Tuhan. Ya, kalau semuanya mayoritas, sepak bola Indonesia tidak maju-maju. Tetapi karena ada anak Tuhan di sana, ada pemimpin-pemimpin yang hebat, ada Sintayong juga yang membangun fondasi persepak bolaan itu anak Tuhan. Ya, mulai dilihat oleh dunia. Itu cara Tuhan membalikkan kondisi. Ya, lawan-lawannya dipaksa untuk menghormati anak-anak Tuhan. Sama persis dengan pasal 6 ini. Ya, Haman yang berusaha menyerang Mordekai, Haman yang gila validasi, Haman yang membutuhkan banyak validasi, Haman yang kepikir dia harus dihormati, tetapi Mordekai yang rendah hati. Mordekai yang tidak menuntut validasi. Mordekai yang hanya ikut maunya Tuhan. Tuhan angkat dan terima penghormatan. Itu kalau kamu mengandalkan Tuhan. Contoh nyatanya di dunia kehidupan nyata apa? Pertandingan Piala Dunia tahun 2002. Ya, pada saat Argentina kalah dengan Arab Saudi, apa yang menjadi cemoohnya? Where's Messi? Di mana Mesias? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Dihinanya itu Mesias. Dihinanya itu Lionel Messi. Tetapi di hasil akhir, dia juara grup, dia juara Piala Dunia. Bahkan Pangeran Arab, orang yang terkenal, memberikan jubah ungu di pundaknya Messi. Rakyat-rakyat Arab yang menghina Messi, where's Messi, where's Messi, where's Messi, ngicep. Ngicep. Sama persis dengan kejadiannya di pasal 6 ini. Haman kicep. Dia menuntut untuk Mordekai hormati dia. Lu gak hormati gua, bangsa lu gua tumpas. Sekarang dibalik sama Tuhan. Haman dipaksa untuk menghormati Mordekai. Hebat enggak? Rakyat Arab menghina Messi, ya Pangeran Arab ngasih yang namanya jubah ungu di pundaknya. Bapak Ibu nonton enggak Piala Dunia tahun 2022? Di mana seorang orang Arab, pembesar Arab memberikan jubah ungu Bapak Ibu di pundaknya Messi. Itulah cara Tuhan membalikkan kondisi kita. Ya, shalom mudah-mudahan. Kamu boleh dihina. Kita ikut Yesus boleh dihina. Boleh dicaci maki. Kalau perlu yang namanya orang Kristen sama orang Yahudi itu menjadi tumbalnya kita.
Ya, ada sebuah catatan gitu ya. Untuk menebus dosa agama tertentu, untuk menebus dosa oknum komunitas atau ormas tertentu, itu nebusnya lewat apa? Nebusnya lewat bloodnya orang Yahudi sama orang Kristen. Ciami orang itu. Ngeri loh Bapak Ibu, ngeri sekali. Ya. Ya, tapi Tuhan itu membalikkan kondisi. Tuhan itu membalikkan. Sama persis di kitab Ester pasal 6 ini. Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu ya, selama kamu berjalan bersama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bersama kamu berjalan dengan Mesiasmu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatmu, Tuhan akan putar balik kondisimu. Sama seperti Argentina ini Bapak Ibu, yang kalah dengan Arab Saudi ini. Tetapi di hasil akhirnya, Argentina pemenang, Messi mendapatkan penghormatan. Ya, seolah tidak pernah belajar dari sejarah. Ya, ada sebuah negara Maroko. Dia berjuang, dia menang. Ini semua karena doa mama. Ini semua karena doa mama. Ini semua karena doa mama. Ketemu sama Prancis. Prancis doa mama, doa papa, doa kakek, doa nenek, doa buyut, doa cicit, menang. Gimana Bapak Ibu? Orang yang terlalu gila agama modelnya kayak begitu tuh. Wah, Maroko ini masuk sampai ke semifinal ini karena doa mama. Ya, ketemu sama Prancis yang doa papa, mama, anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya menang. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kamu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan balik kondisimu. Betul, itu bukan tanganmu tapi tangan Tuhan. Kamu cuma lakukan yang terbaik. Kamu cuma lakukan muji dan menyembah Tuhan dan lakukan saja firman-Nya. Tuhan tuh bela kita. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Pembelajaran tentang Argentina tahun 2022, ya itu sedang menunjukkan bahwa Tuhan itu yang memberi kemenangan. Tuhan izinkan Mesias itu dihina. Tuhan izinkan Messi itu dipermalukan, dihina dan sebagainya. Tetapi hasil akhir, Mesias itu juara. Tetapi nanti di akhir kita Bapak Ibu, kita ikut Yesus, kita juara. Ya, tetapi kalau kamu ikut Allah negeri Mekah, kamu paling buncit, paling bawah. Ya, kalau kamu ngikuti Haman dengan kesombongan dan keangkuhannya, kamu paling bawah. Tetapi kalau kamu ngikuti jejak Mordekai, kamu rendah hati, kamu lemah lembut, diangkat Tuhan setinggi mungkin. Itulah Tuhan kita. Ya, di pasal yang ke-7, ya, Ester pasal ke-7 pada perjamuan yang kedua, Ester membongkar identitas dan niat jahat Haman. Sang raja murka dan Haman dieksekusi di tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai. Nah, Alkitab kita sudah tegas menjawab, apa yang kau tabur kau tuai. Ukuran yang kamu pakaikan, ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kembali kepadamu. Apa yang menjadi ukuran daripada Haman ini, Bapak Ibu? Apa yang diukurkan ini? Dia memasang sebuah tiang untuk menyulakan Mordekai, tetapi dibalik sama Tuhan. Itu Allah kita. Shalom, shalom, Bunda Winarti. Allah kita itu paling jago membalikkan kondisi dan situasi. Berharaplah terus sama Mesiasmu. Berharaplah terus dengan Allah Israelmu. Ya, Ester ini membongkar niat jahat daripada Haman. Nanti Bapak Ibu perhatikan ya, niat-niat jahat daripada Yayasan APII nanti akan terbongkar kok. Mereka akan saling tifa-tifu sendiri kok. Akan saling menyesatkan sendiri kok. Percaya sama saya Bapak Ibu, bahwa Allah kita tidak akan pernah tinggal diam. Allah kita keren, Allah kita dahsyat. Dia membela kita. Bagian kita apa? Doa dan berpuasa. Doa dan berpuasa. Ester sebelum masuk ke perjamuan dia berdoa dan berpuasa. Itu bagianmu. Berdoa dan berpuasa itu berbicara tentang kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan, dan menjadi hancur hati di hadapan Tuhan.
saat Tuhan sudah turun tangan. Wow. Ya, semua musuh-musuh kita Bapak Ibu yang menghina Yesus Kristus, sempaklah, Tuhan kok dibunuh penciptaan, yang hasil ciptaan lah, apapun Yesus kita dihina, rumah ibadah kita mau ibadah digerebek, dibubarkan. Saya kasih tahu dalam nama Yesus ya, Tuhan kita akan membalikkan situasi kondisi ini. Caranya dia sangat elegan, cara Allah kita sangat-sangat keren. Bapak Ibu, apapun semua rancangan Haman atas umat Bani Israel, apapun rancangan Haman yang menggenosida, bahkan rancangan-rancangan untuk menyulahkan daripada Mordekai, Tuhan putar balik. Pembelajarannya apa? Pembelajaran sederhana gini, Tuhan bela umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati mengukurkan sesuatu hal kepada orang lain. Betul Bapak Ibu. Ukuran yang kamu pakai mengukurkan orang lain itu pasti akan diukurkan kembalimu. Makanya saya tidak pernah berani menghakimi seorang perempuan yang korban perceraian. Ya, ya nanti kita akan bahas tentang puasa. Kita akan bahas itu. Ya Bapak Ibu, karena ukuran itu penting sekali. Ini Mordekai loh, Haman loh. Peristiwa pembentongan itu sudah terjadi loh di Haman ini atas Bani Israel. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Haman dieksekusi di tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai. Ya, makanya saya Bapak Ibu gini ya. Nanti orang-orang yang menghina Kristus Yesus, wah pakai sempak sampai sempak, nanti ya di alam maut mereka sendiri yang akan digantung di sana modelnya pakai sempak. Itu ukuran Bapak Ibu. Ya, tapi coba Bapak Ibu perhatikan di pasal yang ke-8 daripada kitab Ester ini. Raja memberikan cincin meterainya kepada Mordekai dan mengeluarkan dekret baru yang memberikan hak bagi umat Yahudi untuk membela diri dan melawan musuh-musuhnya. Ya, pembalikan keadaan. Orang yang rendah hati itu diangkat tinggi sama Tuhan. Terima kasih Cece Sinta. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau kamu mau dapat cincin meterainya Allah, itu dimulai dari apa? Rendah hati. Tidak gila hormat, tidak gila sanjungan. Rendah hati aja. Rendah hati aja di mata Tuhan. Ya, Mordekai hanya berjasa memberikan informasi pemberontakan saja. Ya, pada suatu malam raja tidak bisa tidur, dia selidiki kitab-kitab, didapatinlah nama Mordekai. Siapa yang buat Mordekai tidak bisa tidur kalau bukan tangan Tuhan? Itu loh Bapak Ibu Allah kita. Ya, dan terjadi pembelaan. Nah, Bapak Ibu yang saling salah kaprah daripada orang-orang sebelah. Kan Allah kita mengajarkan apa yang ditampar pipi kiri berikan pipi kanan kan? Betul kan? Ya, itu dalam konteks bahwa posisi kita terjajah. Budayanya seperti apa di zaman itu? Tapi coba Bapak Ibu di zamannya Ahasuerus Raja Xerxes ini. Apa yang dilakukan? Hai kamu orang Yahudi, kamu bangkit, kamu boleh membela diri dan kamu melawan musuh-musuhmu. Ukuran yang dipakai balik, ya, ukuran yang diberikan itu dibalikkan kembali. Contohnya siapa? Hamas. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada Hamas dengan Israel perang ini? Ya, dalam posisi diam, dalam posisi kalem, itu ada yang namanya festival musik. Hamas datang memberondongkan tembakan. Ya, bahkan anak-anak ada yang meninggal. Di mana dunia itu memberitakannya? Yang diberitakan apa? Apalagi yang namanya Bang Oni. TV-nya Bang Oni ini. Israel menggenosida dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan ya. Hamas itu datang memberondong. Jadi ibaratnya kayak kita lagi goyang dangdutan. Atau kita lagi sound horepan. Tiba-tiba orang datang ditembakin sampai metong-metong. Ya, di sanalah Benyamin Netanyahu bersumpah. Saya akan habisi Hamas sampai seakar-akarnya. Dilakukan. Ukuran yang dipakai Hamas untuk menyerang orang Israel diukurkan kembali kepada Hamas.
Tetapi opini publik yang dibuat apa? Israel membantai warga sipil. Taktiknya Hamas apa? Pengecut. Sembunyi di antara orang-orang sipil. Gedung-gedung rumah sakit di bawahnya dipakai untuk gudang persembunyian. Kan aturannya sekolah dan rumah sakit nggak boleh diserang. Itu liciknya mereka. Yang disalahkan siapa? Israel. Gitu. Makanya motonya betul Bapak Ibu. Apa yang dikatakan sama Bang HR itu betul. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat. Orang yang punya masa paling banyak, ayo kita adu. Gitu. Betul yang dikatakan HR itu. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Hamas melakukan ini. Boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, dibuatlah berita Israel itu menggenosida Palestina, tidak punya perkemanusiaan. Terus muncul yang namanya seorang pribadi berkacamata juga, kumpulkan dana, kumpulkan dana, kumpulkan dana. Ya, berangkat ke sana, balik lagi, dananya dikasih nggak? Nggak tahu dananya dikasih atau enggak. Kalau cuap-cuap di media saja kumpulkan dana, dana terkumpul, dananya nggak dikasih. Itu ratusan M itu, dananya itu. Siapa yang menikmati dana sumbangan sampai ke sana itu? Apalagi di jalan-jalan Bapak Ibu, pakai dos, sumbangan Palestina, astaga Tuhan. Kemana uangnya? Apakah di sana merasa terima bantuan daripada yang namanya Indonesia? Belum tentu. Ya, memang motonya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Betul itu Bapak Ibu. Nah, makanya Israel itu membalaskan sesuai dengan ukuran itu. Raja Ahasveros memberikan cincin meterainya kepada Mordekai dan mengeluarkan dekret baru. Memberikan hak bagi umat Yahudi untuk membela diri dan melawan musuh-musuhnya. Diberikan hak. Gitu. Makanya Israel menang lawan Hamas. Kenapa? Karena ialah Israel mendukung umatnya, Bani Israel. Hamas keok. Ngereok. Minta bantuan sana sini. Termasuk Indonesia. Minta dananya, minta bantuannya. Itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di pasal 9 sampai 10, umat Yahudi menang atas musuh mereka. Peristiwa ini dirayakan dengan meresmikan hari raya Purim. Mordekai diangkat menjadi orang kedua terkuat di kekaisaran. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan membalikkan kondisi itu? Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau orang-orang Yahudi itu ada di tampuk pemerintahan. Jangan heran. Termasuk di Amerika Serikat. Jangan heran. Ini sudah dilakukan dari dulu. Bahwa orang Yahudi untuk menjaga bangsanya, untuk menyelamatkan bangsanya, mereka harus ada di negara yang kuat, mereka harus ada di negara yang menguasai banyak hal, termasuk Amerika Serikat. Memang begitu dari dulu nih. Ya, Mordekai diangkat ya menjadi tangan kedua di kekaisaran. Jangan heran Bapak Ibu. Ya, kenapa Tuhan izinkan orang-orang Yahudi ada di negara-negara kuat? Ya, orang-orang penting di negara kuat. Salah satunya untuk menyelamatkan apa? Bani umat Israel. Ini yang nggak diketahui sama yang teriak-teriak minta sumbangan itu. Ini yang nggak diketahui sejarah ini. Pokoknya minta sumbangan untuk Palestina. Boikot produk Israel. Boikot, 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 boikot. Demo berjilid-jilid. Demo berjilid-jilid. Waduh. Kalau nggak demo nggak bisa. Ya, terus muncul yang namanya PDI. Apa itu kok? Persatuan Dukun Indonesia, PDSI. Persatuan Dukun Seluruh Indonesia. Dikumpulkan seluruh dukun, ngirim jin ke sana. Ya, paketnya pakai apa? Pakai JNE atau pakai JNT. Luar biasa. Luar binasa. Sampai jin aja dikirim Bapak Ibu.
Persatuan Dukun seluruh Indonesia. Pakai ilmu. Kalau aku ngantem bumi, ini sampai ke Israel. Yang diantem aspalnya Indonesia. Yang kena sampai Israel. Ya ampun. Ini apa? Coba ini kayak model begini nih. Coba. Ya, yang dikirim apa? Pocong. Suster ngesot. Ya, jailangkung. Ya, semua pasukan jinnya cacat. Nggak sembuh-sembuh. Nggak pernah berobat. Tuyul, tangannya lebih panjang daripada kakinya. Kayak belantang. Ya, kayak nyemot. Ini mau perang lawan Allahnya Israel. Ya ampun. Ngerawat diri aja masih belum bisa loh. Suster ngesot dari dulu ngesot terus, nggak pernah bisa berdiri. Belajar berdiri aja nggak bisa. Gitu. Ada kok apa kuntilanak beranak dalam kubur. Ya ampun, dalam kubur. Gimana bisa menang? Gitu loh Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa Israel itu punya orang-orang hebat di negara-negara kuat. Untuk apa? Jaga itu Bani Israel. Ya, sedangkan dari pihak-pihak yang ngaku Allah bersama dengan mereka, minta sumbangan kemana-mana. Minta sumbangan. Kayak lagunya Project P. Ya, boro-boro disalurkan. Untuk biaya ke sana aja udah habis. Sampai ke sana pulang lagi balik terus nangis. Ampuni kami saudaraku. Aku nggak bisa sampai ke sana. Lu sumbangannya udah dikumpul. Gitu. Untuk membodoh-bodohi orang yang kasih sumbangan ngomong, aku nggak bisa sampai ke sana. Kami sudah berjuang saudara-saudaraku. Kami mau pergi ke Israel tapi kami nggak. Ya ampun Tuhan, dramanya. Ya, sampai nangis-nangis. Sumbangan nggak bisa dikasih. Coba Bapak Ibu. Ngeri kali loh. Nah, makanya kenapa orang Israel punya yang namanya Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu memperingati kasus ini. Memperingati kasus ini. Tapi kita bersyukur loh sama Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur sekali. Bagaimana Tuhan tuh bela umat Israel. Internet sekarang sudah luar biasa. Kita bisa cari informasi semuanya. Sampai kita bisa berdiri dengan clear. Ya, bahwa Hamas itu yang brengsek memang. Ya, cuma karena ada label agama tertentu dibelanya mati-matian. Ada isu lagi Hamas buatannya orang Israel. Hamas buatannya orang Amerika. Sorry, bukan Israel. Hamas buatannya orang Amerika. Astaga Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangin tuh. Ya. Tuhan itu betul-betul membalikkan kondisi loh. Bapak Ibu gini ya. Semua yang terjadi, yang kamu lihat, yang kamu tonton. Jangan dianggap sesuatu hal yang tidak ada pesan Tuhan berbicara sama kita. Contohnya bolak-balik sudah saya katakan. Piala Dunia tahun 2022. Pada saat Argentina kalah dengan Arab. Apa yang Bapak Ibu bisa pelajaran yang Bapak Ibu lihat? Dicemooh, dihina, Messi di mana, dan sebagainya. Tetapi coba perhatikan hasil akhirnya. Dia dikasih jubah ungu, dia juara dunia, dia mengangkat piala. Kalau kamu ikut Yesus, Yesus yang akan memberikan piala kepadamu. Dia bawa kamu kepada kemenangan. Karena Yesus itulah sang pemenang. Kenapa kita dikatakan sebagai lebih dari pemenang? Yesus kita berperang buat kita. Makanya saya Bapak Ibu, saya sekalian kita sebagai pengikut Kristus ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa kita dihina. Enggak apa-apa gereja kita digerebek. Enggak apa-apa kita ibadah kita itu dibongkar dan sebagainya enggak boleh diizinkan. Tapi saya kasih tahu ya. Saat Yesus Tuhan kita sudah bela kita, Tuhan akan permalukan mereka. Tuhan pasti permalukan mereka. Dan kita akan menjadi juaranya. Umat pengikut Kristus itu akan ada di posisi Argentina. Penghina-penghina Kristus akan ada di posisi Arab.
Ya, awalnya dia menang, hasil akhirnya paling buncit. Saat yang paling buncit itu merasa menang-menang karena doa mama. Tuhan pukul kasih doa papi, mami, kakek, nenek, cucu, cicit, semuanya. Tidak cuma karena doa mama. Koit. Itu cara Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan enggak, dari Piala Dunia 2026 saja. Piala-piala dunia sebelumnya, yang paling banyak juara itu semua negara mayoritas Kristen. Yang paling banyak dihina Kristus Yesus itu, yang paling banyak diumpat itu, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Yang paling banyak juara itu tidak ada dari negara keturunan Ismail. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kalau sampai juara, langsung ini semua demi Tuhan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan tidak akan pernah izinkan negara dari keturunan Ismail juara Piala Dunia. Bukan cuma di sektor Piala Dunia. Di sektor-sektor yang lain itu sama. Itu cara Allah kita, Bapak Ibu, mempermalukan mereka. Makanya Bapak Ibu, saya katakan kepada Bapak Ibu, buka matamu. Lihat bagaimana Tuhan Allah kita berperang bagi kita. Buka mata kita lebar-lebar. Bagaimana cara Tuhan Yesus kita mempermalukan setiap lawan-lawan kita. Mempermalukan mereka yang suka hina-hina Tuhan Yesus. Bersama umat Kristen. Bersama anak-anaknya umat Bani Israel. Ini sama persis dengan cara ini. Ya, Bapak Ibu ya. Mordekai diangkat menjadi orang kedua terkuat di kekaisaran. Sama persis dengan kisah Yusuf. Dia diangkat menjadi orang nomor 2. Ya, makanya Bapak Ibu, pembesar yang ada di Amerika Serikat di sana, jangan heran kalau ada orang Yahudi. Semua tujuannya untuk apa? Mengcovering orang Yahudi. Mengcovering bangsa Israel. Inilah cerdasnya mereka. Dan ilmu ini diwariskan dari keturunan-keturunan. Dan orang Yahudi harus ada di pemerintahan negara-negara yang punya power hebat. Bapak Ibu. Aduh. Sebentar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Itulah hebatnya Allah kita Bapak Ibu. Ya, kita nggak terlalu berperang pakai otot dan sebagainya, tetapi kalau Allah kita berperang, wow. Ya, nah tokoh-tokoh utama Bapak Ibu yang ada di kitab Ester ini adalah Ratu Ester sendiri, Hadasa. Seorang yatim piatu Yahudi yang menjadi Ratu Persia, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan rela berkorban demi menyelamatkan bangsanya dari apa? Genosida. Ya, banyak sekali loh, ini loh Bapak Ibu. Banyak orang yang buta sejarah bahwa bangsa Israel itu bangsa yang paling banyak kena genosida. Gitu. Itu ndak ada yang teriak-teriak. Ya, di zamannya Haman ini Israel mau digenosida. Ya, keberanian daripada Ratu Ester ini sama persis dengan keraduan Bunda Maria. Dia berani ngambil risiko. Sekalipun dia punya tunangan, dia hamil, ya, dia tidak pernah memikirkan nanti Yusuf mau ikut dia atau apa, mau nikah atau enggak, dia enggak urusan, tapi dia berani. Ratu Ester ini juga sama. Bapak Ibu, poin rohaninya tuh begini loh. Seorang yatim piatu Yahudi menjadi Ratu Persia, maksudnya gini loh. Background apapun yang kamu miliki, kalau Tuhan mau pakai, bisa. Ratu Ester ini cuma yatim piatu. Ya, kalian itu lebih baik masih punya papi mami. Sekalipun papi sambung atau mami sambung. Ya, Ratu Ester itu cuma seorang panti asuhan yatim piatu. Kalau Tuhan pakai bisa. Ya, jadi gini loh Bapak Ibu, jangan pernah lihat backgroundmu. Oh, aku cuma ibu rumah tangga. Oh, aku cuma office boy. Oh, suamiku cuma tukang ojek. Aku begini dan sebagainya. Kalau Tuhan mau pakai, bisa.
Ya, untuk jadi orang hebat bisa. Yang menjadi pertanyaannya, fondasi karaktermu kuat enggak? Untuk dipercayai tanggung jawab besar itu. Kalau kamu semakin diberi, banyak dituntut. Saya itu berdoa Bapak Ibu. Ya, Tuhan kalau pelayananku hanya sebatas ini karena aku belum bisa menghadapi tuntutan, jangan kasih. Ya, kita enggak boleh gila jabatan. Kita enggak boleh gila popularitas. Kita enggak boleh gila apapun. Kamu hanya gila ikut Yesus. Setia ikut Yesus. Kita boleh gilanya cuma di sana. Gitu. Kadang-kadang kita kepingin sesuatu yang hebat, tetapi fondasi hidupmu untuk dipercayakan yang hebat itu tidak bisa. Gitu. Ya, orang yang dikasih yang namanya puncak yang hebat, banyak proses. Bapak Ibu perhatikan Yusuf, sebelum dia menjadi tangan kedua di Firaun, prosesnya apa? Kita mau jadi orang hebat, tapi prosesnya tidak mau. Fondasinya tidak mau. Kenapa saya tidak ada di politik? Kenapa saya nggak ada di elit politik? Mental saya tidak kuat sampai sana. Kenapa Ahok yang dipilih? Karena dia lebih kuat mentalnya. Bukan Tuhan mau pakai lebih hebat siapa, si A atau si B, si C. Tetapi yang Tuhan perhatikan karakter fondasimu kuat nggak dipercayakan sesuatu yang besar itu. Ya, nggak seperti kita. Enak jadi anggota dewan tapi nggak ada yang namanya solusinya. Solusinya apa? Tutup Alfamart dan Indomaret. Demi apa? Kepentingan koperasi programnya Koperasi Merah Putih ini jalan. Tutup Alfamart, tutup Indomaret. Bangun koperasinya di mana? Di depan kuburan. Di atas bukit. Ya ampun. Ya, programnya dibuat asal-asalan. Yang penting ada gedungnya. Cari tanah murah, cari tanah murah. Dananya ada, tapi dananya diambil. Dananya diambil. Gitu. Kamu yakin nggak ada di elit politik nggak ikut ngambil itu? Gitu. Yakin nggak? Gitu. Terus apa? MBG kasus lagi, ya datang lagi. Aku rugi miliaran rupiah investasi di MBG. Oh, bukan uang yang nggak ada, uangnya ada. Mampir kemana? Itu yang kesulap. Coba itu bayangin. Kalau kamu dipercayakan seorang menjadi pemimpin di bangsa dan negara yang besar, bisa enggak kamu punya mental menghadapi orang-orang model begitu? Wah, ngeri loh. Bisa nggak ada temennya kamu di sana. Bisa nggak ada temennya. Makanya kenapa nggak dikasih kita duduk di sana? Ya, makanya Bapak Ibu gini loh. Kalau kamu menjadi orang hebat, jangan pernah berpikir prosesnya itu mudah. Daud diurapi jadi raja, betul enggak? Betul. Tapi Bapak Ibu tahu enggak prosesnya Daud kayak apa? Ngerti enggak perjalanan Daud sebelum menjadi raja itu seperti apa? Dikejar-kejar sama si Saul, mertuanya sendiri. Ada di sini yang mau dikejar-kejar sama mertuanya minta dibunbut? Enggak kan? Daud itu capek secara mental, capek secara psikis. Katanya, aku mau jadi raja Tuhan. Kok modelnya kayak gini? Samuel datang ngurapin aku jadi raja. Aku nggak jadi raja, ini faktanya. Aku jadi gelandangan politik ini sekarang. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, sampai pergi ke Filistin. Kita ini kadang-kadang maunya yang besar, tapi prosesnya enggak mau. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu kapasitasmu. Tetapi yang mau digarisbawahi itu gini loh. Kamu mau seorang anak PSK sekalipun ya, mohon maaf ya. Kamu punya orang tua suka jual diri, jual tubuh ya. Kalau Tuhan mau pakai kamu bisa. Pertanyaannya gini. Bagaimana cara kamu merespon firman Tuhan pada pagi hari ini?
Ya, Bapak Ibu, saya rindu sekali. Dimanapun kamu berada, ya, kalau kamu di kantor setelah dengarkan firman Tuhan ini, pergi ke toilet, ya, duduk di toilet, ya, sambil berkata begini, Tuhan, aku harus bagaimana? Aku mau dipakai oleh Engkau. Caranya bagaimana? Ya, seorang yatim piatu Ratu Esther aja bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan menyelamatkan satu bangsa. Tuhan juga bisa pakai kamu. Untuk menyelamatkan keluargamu. Untuk menyelamatkan anak-anakmu. Untuk menyelamatkan suamimu. Tuhan juga bisa kasih buat kamu. Jangan pikiran kita membatasi diri kita yang terbatas ini. Jangan batasi pikiranmu dengan apa yang kamu punya. Aku gak punya apa-apa aku. Ya, gas 3 kilo aja aku dikasih. Jangan lihat yang itu, tapi lihatlah Tuhanmu yang besar. Yang Tuhan cuma menunjukkan tangannya. Memberikan tangannya kepadamu, kamu mau gapai tangan Tuhan atau tidak, itu urusanmu. Tuhan itu memberikan tangannya sama kita loh. Kamu mau gapai dia enggak? Kalau kamu gapai dia, izinkan Tuhan tarik tanganmu dan menempatkan kamu seperti yang Tuhan mau. Masalahnya adalah Tuhan menggapai tanganmu, kamu gapai tangan Tuhan, tapi setelah itu kamu karep-karepnya sendiri. Suka-sukanya sendiri. Tidak bisa. Ya, setiap individu itu punya panggilan masing-masing. Ya, ada panggilan punya bangun gereja besar. Ada punya panggilan yang modelnya kayak begini. Ada cuma panggilannya kayak ibu rumah tangga. Tetapi banyak ibu-ibu curhatnya sama kamu. Diajarkan wanita bijak sama kamu. Ya, Bapak Ibu, saya cuma sampai gini. Gapai tangan Tuhan. Ikuti mau Tuhan. Jangan kesusu melayani. Jangan kesusumu menjadi besar. Tapi biarkanlah kamu duduk dekat di kaki Tuhan seperti Maria. Maria yang dicatatkan itu cuma keintiman dengan Tuhan. Tidak pernah tercatat bahwa Maria melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K, L, M, N. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan. Marta sibuk melayani ke sana kemari. Tetapi pencatatan yang disampaikan sama firman Tuhan apa? Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Yang Tuhan mau dari hidupmu, bukan kamu gedebak-gedebuk ke sana. Bukan kamu melayani gedebak-gedebuk ke sana. Bukan kamu pergi ke bangsa-bangsa, khotbah itu, bukan. Yang Tuhan mau, kamu tuh harus tahu isi hatinya lebih dulu. Jangan kesusu mau melayani. Jangan kesusu mau khotbah. Jangan kesusu mau jadi singer atau jadi WL dulu. Ya, duduk dekat dulu di kaki Tuhan. Seirama dulu dengan hati Tuhan. Banyak Tuhan yang mau bersihkan dari hidupmu. Banyak Tuhan yang mau bangun fondasi kehidupanmu supaya kamu dipercayakan sesuatu yang lebih. Itu yang kita tidak mau. Kita mau jabatannya aja. Ya, wah menjadi penceramah di gereja, jadi singer di gereja. Kita maunya yang itu. Tetapi pada saat Tuhan ajarin kamu, dinyatakan kesalahannya kamu, disuruh kamu bertobat, hidup dalam pertobatan, tunggu dulu Tuhan. Betul enggak? Betul. Ya, Yusuf diproses, Daud diproses. Esther itu diproses. Di masa-masa susah sebagai yatim piatu. Kelebihannya Esther adalah cantiknya luar biasa. Tetapi apakah kecantikannya yang membuat dia terpilih? Enggak. Kalau Bapak Ibu baca, ya, baca kitab Esther. Saat Raja berbicara dengan Esther, Raja suka berbicara dengan Esther. Pengetahuannya Esther itu luar biasa. Wawasannya Esther itu luar biasa. Cara bicaranya itu luar biasa. Itu yang menarik hati sang Raja. Bukan sekedar paras. Ya, karena Ratu Esther bersaing dengan banyak perempuan-perempuan cantik. Ratusan perempuan-perempuan cantik. Tetapi hati Raja terpaut kepada Esther. Karena apa? Kepintarannya. Ya, wawasannya. Itu yang membuat tertarik.
Jangan pernah andalkan fisikmu yang cantik. Jangan pernah andalkan dari segala sesuatu yang kau punya dalam hidupmu. Tetapi yang harus kamu andalkan adalah hikmat Tuhan saat kamu berbicara. Itu yang bisa lebih menarik hati sang raja. Pertambah wawasan hidupmu, Bapak Ibu. Cari wawasan. Kalau bisa membaca, kalau bisa mendengar. Termasuk pengetahuan tentang firman Tuhan. Gali hal itu. Itu yang membuat Ratu Esther menang. Bukan semata-mata karena kecantikan. Hebat loh Bapak Ibu. Kitab Esther ini banyak mengajarkan banyak hal. Mulai dari pembalian keadaan. Mulai pembalian cemooh menjadi kemenangan. Orang yang rendah hati diangkat menjadi orang yang tinggi. Hebat Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah Mordekai. Sepupu sekaligus wali Esther. Ia teguh pada keyakinan kepada Allah dengan menolak sujud kepada manusia. Itu dia. Dan bertindak sebagai penasihat strategis yang setia. Integritasnya cuma apa? Seperti Daniel. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak sembah patung. Dia sembah Allah Israel. Bapak Ibu, ini saya tidak tahu benar atau tidak. Gitu ya. Tetapi ini sudah menjadi isu yang luar biasa. Bapak Ibu tahu Bank Indonesia? Ya, BI. Yang ada di Jakarta. Bapak Ibu perhatikan. Di sana didominasi sama mayoritas. Didominasi. Ada grup-grup. Ya. Bahwa kalau beberapa orang yang KTP-nya anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus, tidak kerja di sana. Ada grup WhatsApp-nya. Ya, harus yang mayoritas. Ya, tetapi Mordekai, Bapak Ibu, memilih. Daripada aku sujud kepada Haman, biarkan aku hidup sederhana. Sekalipun hidupku seperti ini, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan Allahku. Sekalipun kamu sudah melamar ke Bank BI, tetapi karena kamu ikut Yesus, kamu tidak dipikirkan, kamu disepelekan, kamu diacukan, tidak dianggap. Tetap ikut Yesus dan hidup sederhana. Tetapi Tuhan akan balikkan keadaan itu. Nanti Tuhan akan balikkan Bapak Ibu, orang-orang hebat, pejabat besar yang ada di BI, itu anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan bisa lakukan itu. Ya, ini sama seperti Mordekai. Dia nggak mau tunduk pada sujud pada manusia. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nggak mau sujud sama patung itu. Ya, tapi dia sujud kepada siapa? Allah Israel. Bapak Ibu, jangan pernah tukar Yesusmu dengan apapun. Ya, jangan pernah tukarkan Yesusmu dengan laki-laki. Ataupun dengan perempuan. Tapi tukarkan Yesus dengan hidupmu. Seia sekata bersama dengan Yesus Tuhanmu. Berikan hidupmu buat Tuhan. Sama seperti Mordekai ini. Pengabdiannya hanya kepada Allah Israel. Dia tidak cari muka. Dia tidak menjilat. Dia nggak baik-baikin Haman. Supaya mendapatkan segala sesuatu kenikmatan yang didapatkan. Tetapi dia cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Jangan cuma sekedar menyenangkan hati atasan. Atau yang penting ABS asal Bapak suka. Ya, jangan ikuti pola dunia seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu ya. Kamu bekerja, kamu senangkan hati Tuhan. Ya, sekalipun kamu nggak dianggap, sekalipun gajimu cuma dinaikkan sedikit, tetapi kamu bekerja senangkan hati Tuhan. Jangan cuma sekedar senangkan atasan. Jangan cuma pintar menjadi penjilat. Ya, tapi Tuhan tahu. Ukuran yang kau pakai, ukurkan dengan ketaatan sama firman-Mu. Firman Tuhan. Surga menjadi tempat yang terindah yang tidak pernah kamu ingat-ingat, tidak pernah kamu bayangkan yang sama ada di dunia ini. Langit bumi baru yang sudah disiapkan sama Tuhan. Rumah-rumah yang Tuhan sudah siapkan itu jauh lebih bagus daripada yang kita punya yang ada di ini. Bapak Ibu, yang sekarang ini semuanya akan lenyap. Tempat tinggal yang bagus yang kau punya di tempat ini semuanya akan lenyap. Tetapi di langit bumi yang baru, Tuhan kita berkata, kumpulkanlah harta yang di surga. Itu menjadi bahan bakumu saat rumah perhentianmu selama-lamanya. Yang tidak ada maut, yang tidak ada malam. Itu jauh-jauh lebih menyenangkan.
Lakukan segala sesuatunya untuk senangkan Tuhan, bukan senang bosmu dan atasanmu. Ya, percaya sama firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu lebih kuat daripada atasanmu. Firman Tuhan itu jauh lebih kuat daripada orang-orang yang suka menjilat atasannya. Tetapi ambil integritasnya Mordekai. Dia tidak mau sujud. Sekalipun dia mau disulahkan, dia tidak pernah sujud. Tetapi apa? Dikembalikan, diangkat kodrat, harkat, dan martabat. Berapa banyak dari orang-orang kita dia, Bapak Ibu, untuk apa? Meningkatkan derajat, menaikkan derajat. Saya kasih tahu Bapak Ibu, derajat hidupmu, harkatmu, itu saat kamu dekat dengan Tuhan. Harkat dan kerap, maksudnya apa sih? Derajat itu apa sih ya? Martabatmu atau derajat hidupmu itu tidak pernah ditentukan dari uang yang kau punya. Tidak pernah ditentukan dengan harta yang kau punya. Tetapi saat kamu dekat dengan Tuhan, Tuhan yang naikkan harkat, martabat, dan derajatmu. Sama seperti Mordekai. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi penasehat yang ajaib. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh nomor 2 di Persia di bawah pemimpinannya Xerxes atau Ahasveros. Itu anak kita. Bapak Ibu, dahsyat nggak? Dahsyat nggak ini Bapak Ibu? Ya, tokoh yang ketiga itu adalah Haman, pejabat tinggi keturunan Agag, musuh bebuyutan Bani Israel. Nah itu, ya, musuh bebuyutan Bani Israel itu ada itu di Yaman. Doktrin itu dibawa sampai ke mana? Indonesia. Ada seorang tokoh yang berkata begini Bapak Ibu, Pak, kenapa Israel dibiarkan hidup, Pak? Kenapa Israel tidak dilaknat, Pak? Ya. Kalau Israel itu dilaknat, kalau Israel itu berlakukan daku, kamu masuk surga pakai apa? Kamu masuk surga pakai apa? Kalau kamu masuk surga jihad. Bapak Ibu bayangkan, masuk surga dengan membunuh orang Israel. Ini musuh bebuyutan Bani Israel. Musuh bebuyutan Bani Israel itu sudah banyak Bapak Ibu. Sudah masuk juga ke tanah negeri kita, negara Konoha ini. Diajarkan masuk surga dengan apa? Serang Israel. Jangan pakai produknya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Coba Bapak Ibu pikir pakai akal kita sendiri. Masuk surga dengan ngebumbun satu bangsa. Itu masuk surga loh. Kamu masuk surga pakai apa? Gitu loh Bapak Ibu. Ini seperti keturunan Agag, musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ya, karakter antagonis utama yang dikuasai dengan kesombongan dan gila hormat dan kebencian etnis yang buta. Bapak Ibu perhatikan ya, yang benci dengan umat Tuhan itu sombong, gila hormat, sama kebencian etnis dengan anak-anak Tuhan. Dengan khususnya umat Tuhan, Bani Israel dan Kristen. Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di podcast-podcast termasuk di TV-TV nasional. Adam itu orang Arab. Adam itu orang Arab. Ya, sudah salah ngotot. Ya, sombongnya luar biasa Bapak Ibu. Sombongnya luar biasa. Bapak Ibu perhatikan deh itu. Sombongnya enggak karu-karuan. Kebenciannya etnisnya luar biasa. Kebencian sama Israel sampai sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa loh, bencinya loh. Kita yang negara Konoha ini yang gak ada hubungannya sama Israel, cuma karena berbasiskan agama jadi benci loh sama Israel itu. Ya, sampai benderanya ditaruh di jalan diinjek-injek loh. Padahal kita gak punya hubungan apa-apa sama Israel itu. Dibenci hanya karena sebuah yang namanya sebuah keyakinan. Tak masuk akal sekali. Itu yang namanya akal katanya.
Itu Bapak Ibu perhatikan enggak? Semua pembenci-pembenci umat Tuhan tuh rata-rata sombong, gila hormat. Dan kebencian pada etnis yang buta. Ngeri. Ngeri Bapak Ibu. Kita pernah enggak kita diajarkan untuk benci negara Arab? Enggak kan? Enggak ada kan? Kita masuk surga enggak harus jihad ke Arab kan? Binasakan Arab dan sebagainya. Enggak ada kan kita masuk ke surga pakai kayak gitu? Enggak ada kan? Ya, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kita menjadi saudaranya Tuhan Yesus dengan mendengarkan firman dan melakukannya. Itu yang membawa kita kepada kekekalan. Bukan kita jihad untuk serang Arab. Gitu. Ngapain kita benci sama Arab? Ini ada satu, untuk masuk surga harus ngebumbun satu bangsa. Kamu masuk surga pakai apa? Coba bayangkan Bapak Ibu. Ngeri betul, ngeri sekali. Nah ini yang umat Tuhan itu harus sadar. Ya, musuh umat Tuhan itu banyak. Ya, iblis itu sangat membenci yang namanya Yesus Kristus. Dia akan pakai manusia untuk menghina yang namanya dan menghujat Yesus Kristus Tuhan itu. Tapi perhatikan Argentina, di awal dihina, di akhir dia juara. Perhatikan kita anak-anak Tuhan, posisi kita di Argentina. Penghina pengikut Kristus Yesus posisinya ada di Arab. Paling cebol, paling buncit. Dan dibuat malu. Pertandingan pertama menang, kedua keok, ketiga keok. Keok paling buncit. Itu cara Tuhan mempermalukan lawan-lawannya. Pertanyaannya, kenapa pembalasan itu seolah-olah jadi hak kita? Biarkan Tuhan kita yang balas. Gitu loh. Kenapa kita yang mau balas-balas? Siapa yang mempermalukan Arab Saudi di Piala Dunia 2022? Tuhan kita kan? Kita nggak usah caci maki, kita nggak usah hina. Ya, kita nggak usah serang-serang. Allah kita yang membalikkan kondisi seperti itu. Sama Bapak Ibu dengan apologet-apologet kita. Ngapain tantang-tantang menantang gitu loh. Ngapain nantang Suma? Gitu. Terus perang PK-PKan di TikTok. Apologet Kristen dengan Bang Suma. Main PK-PKan. Gitu. Yang di bawah itu terangsang kasih koin buat menangin mereka berdua. Kan mereka yang dapat koin paling banyak, yang senang. Ya, kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Bukan PK-PKan. Bukan nantang-nantangin mereka untuk berdebat. Tetapi hidupmu seperti Kristus. Hidupmu belajar daripada Esther. Dia berani hidup benar. Dia berani ngambil doa puasa 3 hari 3 malam. Tak makan, tak minum. Demi bangsanya. Dia berani ngambil resiko untuk menghadap raja. Sekalipun nyawa taruhannya. Kamu berani sekalipun kamu kerja di Bank BI, kamu nggak dinaikkan levelmu menjadi level 2A atau 3A, tetapi ikut Yesus sampai akhir. Sekalipun gajiku nggak dinaikkan, sekalipun gajiku cuma dinaikkan sedikit, tapi ikut Yesus, apapun yang terjadi. Itu loh kita, Bapak Ibu. Ya, ini pembelajaran besar. Buka mata kita bagaimana Tuhan berperang buat kita, Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah mau nantang-nantang Nandar. Nandar keok sendiri kok, nangis sendiri nanti. Blunder sekali sama mulut-mulutnya dia itu. Sama kayak Bang Suma sama Uni Rifa, nggak usah tantang-tantang mereka. Doakan saja mereka. Kamu hidup benar aja di mata Tuhan. Koreksi dirimu apakah kamu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kamu sudah hidup di dalam pertobatan. Ngapain tantang Rifa? Ngapain tantang Suma? Ngapain nantang-nantang Kores? Tuhan pasti bela kita. Sampai kapanpun Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah bergeser. Sampai kapanpun pengikut Yesus pasti akan dibuat menang sama Yesus Kristus. Sampai kapanpun sekalipun kita dihina seperti Argentina dihina, tetapi yang menjadi juara Argentina, yang menjadi juaranya adalah pengikut Kristus Yesus. Itu pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Pasti menang, pasti dapat surga, pasti dapat rumah, pasti dapat makan. Ya, Haman keok. Ya, Haman disulakan. Yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel keok. Ya,
Iran yang mau menghapuskan Israel dari peta dunia, keok. Sama, siapapun yang memusuhi pengikut Kristus pasti keok. Biarlah kita yang berperang buat kita, Bapak Ibu. Pelajari kisahnya Esther ini. Bagaimana Allah Israel membela umatnya. Ya, mau negara mana? Mau dikeroyok negara Arab, Israel menang. Perang Yom Kippur menang. Dari Mei 1948 sampai sekarang Israel nggak pernah kalah perang, menang terus. Hanya hidup berkenan sama Tuhan, itu terletak kemenanganmu. Hanya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, itu kemenanganmu. Bukan kamu caci maki mereka. Ya, bukan kita berdebat di TikTok, ujung-ujungnya kita kena pasal penistaan, kita yang masuk penjara. Ya, mereka mah nggak masuk penjara. Ya, yang ngelaporin Tuan Logika siapa? Dari mereka. Tuan Logika yang nginjak-nginjak Alkitab dilaporin sama mereka, dia yang masuk penjara. Kita perang nggak? Kita maksa nggak masukin Tuan Logika penjara? Enggak, biar mereka sendiri yang masukin. Kita nggak ngapa-ngapain, nonton tok. Tuan Logika yang nginjak Alkitab tuh masuk penjara. Siapa yang laporin mereka? Mereka. Orang Kristen nggak ada yang laporin. Ada yang laporin. Mereka yang laporin tuh Bang Suma dan kawan-kawannya. Kita cuma nonton. Itu loh cara Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan pasti bela. Haman itu pasti keok. Musuh-musuhnya Israel pasti keok. Yang mau melenyapkan Israel dari peta dunia pasti koit. Yang nyerang-nyerang kita sebagai umat Tuhan, kita pengikut Kristus diserang-serang sempak. Alkitab kita dipleset, mereka pasti koit. Buahnya mereka pasti penipu. Sudah. Ya, Tuhan akan buat mulutnya mereka belepotan kalau ngomong. Ya, contohnya siapa? Wafi. Ya, pertahanan Tuhan terhadap Muhammad pernah jebol. Coba Bapak Ibu. Pertahanan Tuhan kepada Muhammad pernah jebol. Coba Bapak Ibu, jebol pertahanan Tuhan. Luar biasa. Ternyata Muhammad nggak bisa bedain malaikat Jibril yang asli sama malaikat Jibril yang palsu. Nggak bisa bedain. Kalau kita bisa bedain, Bapak Ibu, ya Bunda Maria tahu persis ini pesan Tuhan atau enggak, ini Jibril yang asli atau enggak. Mereka sendiri mulutnya yang belepotan. Itu cara Tuhan. Bukan mulut kita yang bicara, mulutnya mereka sendiri. Pertahanan Tuhan kepada Muhammad pernah jebol. Jebol. Itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah jebol Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi bukan mulut kita yang serang mereka, bukan lidah kita yang merendahkan mereka, mereka sendiri dengan mulutnya merendahkan mereka sendiri. Pertahanan itu pernah jebol. Gitu loh Bapak Ibu. Tuhan kalau sudah bela kita amazing. Yesus Kristus Tuhan kalau sudah bela umatnya keren. Sadar nggak itu Bapak Ibu? Sama seperti Tuhan Allah Israel membela Mordekai, membela Ratu Esther, membela umat Israel. Kemenangan selalu menjadi pihak anak-anak Tuhan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Termasuk di Piala 2026 ini Bapak Ibu. Ya, negara yang mayoritas keturunan Kedar tidak pernah juara. Semua itu pasti anak Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan. Mempermalukan mereka. Tokoh-tokoh penemu hebat itu kebanyakan anak Tuhan. Kalau nggak anak Tuhan, umat Tuhan yaitu bangsa Yahudi. Cuma dua itu aja. Sebagian besar. Umat Tuhan bangsa Yahudi atau pengikut Kristus. Udah. Bapak Ibu cek semuanya itu. Bukannya dari mereka nggak ada, mereka ada. Tetapi dominasinya siapa? Umat Tuhan. Produk-produk yang bermanfaat untuk seluruh dunia, untuk umat manusia dari mana? Bangsa Yahudi. Mereka ngemis minta. Itu. Cuma narasinya diganti. Ya, oh, mereka yang sibuk-sibuk kerja, kita kan yang menikmati, kita kan punya uang, gitu. Ya, yang pintar itu yang menemukan atau yang tidak menemukan? Yang menemukan yang pintar. Ya, tetapi mereka merasa paling berakal, tapi tidak pernah menemukan apapun. Ya, hanya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat.
Tuhan itu bela umatnya. Masihkah kau mencari pembelaan dari orang lain? Cari pembelaan dari Tuhan. Ya, saya dihina apapun dan sebagainya, saya sudah ngaku Bapak Ibu, saya belum punya jabatan pendeta. Saya lagi belajar S2, karena untuk pendeta itu harus punya sekolah STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya ini sarjana ekonomi. Jabatan pendeta belum ada di pundak saya. Tetapi gembala saya mengasihi saya untuk pelayanan full time. Itu saja. Bapak Ibu. Saya belajar untuk saya tidak pernah takut. Sekalipun nanti secara legalitas, jabatan pendeta sampai kapanpun tidak ada di pundak saya. Kalau Tuhan maunya seperti itu, saya nurut. Saya hanya masuk sesuai mengikuti instruksi daripada peraturan pemerintah dan peraturan organisasi. Saya harus masuk STT. Saya ambil S2. Saya belajar di sana. Ya, saya harus selesaikan ini 2 tahun ke depan. Sampai tahun 2028. Ya, saya harus selesaikan itu. Ya, setelah itu selesai dikasih penjabatan pendeta, nggak pendeta, saya nggak masalah. Tetapi kita belajar Bapak Ibu hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Ya, tokoh istana berikutnya Bapak Ibu, Raja Ahasveros, penguasa kekaisaran Persia, Xerxes pertama. Nah, jadi Xerxes itu Bapak Ibu, itu bukan nama, tetapi seperti jabatan kayak Firaun gitu loh. Ya, kayak Firaun, kayak Sultan Hamengkubuwono gitu. Ya, ia digambarkan sebagai penguasa yang impulsif, suka berpesta, temperamental, dan mudah dimanipulasi oleh penasehatnya. Namun tanpa disadari, keputusan-keputusannya dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatan bagi umatnya. Bapak Ibu, pengertian dari Raja Ahasveros itu begini. Siapapun pemimpinnya, sekalipun bisa dimanipulatif oleh menteri-menterinya, bisa dimanipulatif oleh penasihat-penasihatnya, Tuhan bisa pakai pemimpin itu untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan presiden kita Pak Prabowo. Sekalipun Pak Prabowo mungkin dimanipulasi atau dibohongi sama menteri-menterinya. Ya, sama Menteri Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Tetapi Tuhan bisa pakai keputusan Pak Prabowo untuk menyelamatkan kita umat Tuhan pengikut Kristus Yesus. Itu pembelajarannya. Karena Ahasveros ini temperamental. Pak Prabowo juga temperamental. Gedubrak meja, temperamental juga. Ya, saya tidak tahu Pak Prabowo mudah dimanipulasi oleh menteri-menterinya atau enggak, saya tidak tahu. Ya, tetapi Raja Ahasveros ini dimanipulasi oleh penasehat-penasehatnya. Tetapi rancangan Tuhan tetap bisa Tuhan pakai bagaimanapun caranya. Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Bapak Ibu coba buka ya, satu ayat ya. Satu ayat Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Bapak Ibu buka ini. Ya, Ayub 42 ayat yang kedua. Bapak Ibu perhatikan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Ya, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Aku hidupnya masih gini-gini aja. Rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Turuti aja maunya Tuhan seperti apa. Ya, rencana Tuhan untuk Bani Israel tidak pernah gagal. Sekalipun sekarang dia dihina, sekalipun siapapun yang bunuh Israel dan Yahudi nanti masuk surga, tapi rencana itu tidak pernah gagal. Sampai kapanpun Israel, laknat apapun yang diberikan kepada Israel tidak akan pernah berhasil. Laknat dari siapapun. Ya, termasuk dari laknat dari Allah negeri Mekah pun tidak akan berhasil bagi Israel. Kalau Allah Israel sudah melindungi umatnya, jenis laknat apapun tidak akan pernah berhasil menimpa dia. Sampai kapanpun. Ya, mau dikirimin jin kayak, mau dikirimin tuyul kayak, mau apapun dikirimin, tak akan pernah berhasil. Itu Allah kita Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, selama kita masih di negara Konoha ini, banyak doa untuk bangsa kita.
Biar keputusan-keputusan Pak Prabowo yang ambil, ya, itu juga menyelamatkan umat Tuhan pengikut Kristus. Harus. Karena di sini dikatakan apa? Orang Israel menyerang balik lawan-lawannya dan mengalahkannya. Serangan balik kita tidak dalam kekerasan. Serangan balik kita dalam bentuk apa? Politik. Ya, itu serangan balik kita. Serangan balik kita dalam bentuk apa? Berdoa. Serangan balik kita apa? Kalau kita menjadi pejabat, jaga tangan dan kakimu supaya kamu tidak korupsi. Serangan balik kita, kamu juga menjaga moralmu, integritasmu, dan loyalitasmu kepada negara. Salah satu contoh yang bisa diambil siapa? Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley. Bapak Ibu bayangkan ya, Ibu Shirley sudah melakukan prestasi yang demikian besar. Ada satu perempuan mahasiswa mencaci maki, bahkan mengatakan Bu Shirley ini gagal total. Secara presentasi dengan banyaknya mulut yang dia pakai. Bapak Ibu lihat itu? Ya, ada seorang mahasiswi, entah anggota dewan, entah siapa itu ya, seorang perempuan itu. Dengan menggunakan jilbabnya yang agamis itu. Dengan mengatakan Bu Shirley itu gagal total. Coba kalau dia yang mimpin, belum tentu dia menyabet banyak penghargaan. Kan cuma pintar ngomong. Kan pintar mengkritik. Ya, ngomong gagal total. Coba kalau disuruh dia mimpin jadi gubernur, nggak ada prestasi yang diambil. Gitu loh Bapak Ibu. Tuhan angkat pemimpin-pemimpin seperti Bu Shirley ini. Ya, jangan Bu Shirley deh. Yang bapak-bapak juga sama dong, naik dong. Masa perempuan-perempuan yang naik jadi pemimpin? Yang pria-pria juga sama dong. Ya. Tapi terkadang Tuhan pakai perempuan apa? Supaya nggak disentuh. Sukanya kan laki-laki nggak boleh pukul perempuan kan? Tapi kalau laki-laki yang jadi pemimpin, ancamannya ngeri. Ngeri ancamannya Bapak Ibu. Ditantang berantem lah. Apa dan sebagainya lah. Ngeri. Coba kalau yang perempuan kayak Bu Shirley itu, gimana nantang berantem sama perempuan? Maka kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu kadang-kadang pakai itu loh. Pakai pemimpin-pemimpin perempuan Bapak Ibu. Ya, kita berdoa Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin seperti Bu Shirley, Pak Ahok, Pak Jokowi, ya, yang benar-benar sedia untuk Kang Deddy Mulyadi. Ya, 4 tokoh ini saya bilang 4 tokoh yang jarang bisa didapatkan di pemimpin di bangsa kita ini. 4 tokoh ini. Ya, Bu Shirley, Pak Ahok, Pak Jokowi, KDM. Ini sulit kita lihat di pemimpin di zaman sekarang itu sulit. Musuhnya siapa? Anggota dewan. DPR, itu dah misinya dah. Yang merasa mewakili paling rakyat. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang merasa mewakili rakyat itu, wah itu paling bahlul lah. Nggak ada fungsinya. Gitu. Saya kasih tahu deh, yang paling merasa paling pinter, paling hebat, paling mewakili rakyat, yang sering bawa-bawa rakyat, sudahlah. Ya, Bapak Ibu. Raja Ahasiweros tetap dipakai Tuhan. Sekalipun dia gampang dimanipulasi. Bapak Ibu, banyak doa buat pemimpin kita. Ya, tokoh utama berikutnya Ratu Wasti. Mantan Ratu Persia sebelum Esther, ia menunjukkan penderitaan yang kuat dan menolak dipamerkan kecantikannya dalam kondisi mabuk oleh Raja Ahasiweros. Meskipun ia digulingkan, tindakannya secara tidak langsung membuka jalan providensia bagi Esther untuk masuk ke istana. Ya, jadi bagi Ratu Wasti ini istri itu bukan cuma untuk dipamer-pamerkan. Ratu Wasti ini termasuk perempuan yang berani. Dia tidak mau dipamer-pamerkan kecantikannya. Ya, sekalipun nanti itu menjadi keputusan yang sah bahwa dia harus lengser daripada ratu ini. Ya, tetapi Bapak Ibu, di zaman Ratu Esther tidak pernah dipamer-pamerkan. Ya, tetapi duduk mendampingi. Hebat ya. Ya, bagaimana cara Tuhan membela Ratu Esther itu luar biasa. Tapi Ratu Wasti itu juga nggak bisa disalahkan 100% Bapak Ibu. Ya, coba saya mau tanya sama perempuan di sini. Suamimu mabuk, kamu punya temen deh, punya temen banyak. Kamu mabuk, suamimu ngomong gini. Ada temen suamimu ngomong gini. Coba dong kasih lihat istrimu secantik apa sih istrimu gitu. Kira-kira kamu mau nggak dipamer-pamerkan kayak begitu? Di depan teman-teman suamimu itu. Bahwa kamu tuh perempuan yang cantik, istri yang cantik. Kira-kira mau nggak? Ya.
Coba di typing mau nggak kira-kira? Ratu pasti nggak mau. Ya, konsekuensinya ya seperti yang kita tahu. Ya, pokok utama dari pembahasan adalah begini Bapak Ibu. Paradoks kehadiran ilahi. Nggak mau ya? Fakta paling unik dari kitab Ester adalah tidak adanya satupun penyebutan nama Allah atau Tuhan. Namun ini adalah gaya sastra yang disengaja. Ketiadaan namanya secara paradoks juga sangat menonjolkan kehadirannya. Pembaca diajak melihat bahwa di balik setiap rangkaian kebetulan seperti peristiwa, seperti raja yang sulit tidur, terdapat tangan Allah yang tidak terlihat yang sedang mengendalikan sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Di balik kehidupan kita yang sekarang, di balik kehidupan kesulitannya kita bangun gereja dan sebagainya, digerebek dan sebagainya semuanya, ada tangan Allah yang bekerja di belakang layar, itu yang menyelamatkan dirimu. Ya, sadarkah Bapak Ibu bahwa tangan Allah itu sama persis seperti kisah Ratu Ester ini? Di dalam kitab Ester itu tidak ada penyebutan kata Tuhan Allah, Bapak Yahweh dan sebagainya, enggak. Tetapi kehadiran Allah, tangan Allah membuat raja sulit tidur, itu tertulis di sana. Sama Bapak Ibu, di kehidupan kita zaman sekarang, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang membentukmu dan mendesainmu. Cuma kamu nggak ngerti. Ya, tema non-teologis Bapak Ibu. Pemeliharaan atau providence Allah. Allah memegang kendali penuh atas sejarah setiap bangsa. Sekalipun Allah nampaknya diam atau tidak terlihat, ia tetap bekerja aktif di balik layar untuk menggenapi janjinya. Keberanian manusia dan kedaulatan Allah. Kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ester dan Mordekai harus bertindak dengan iman, merancang strategi, dan mengambil resiko yang mempertaruhkan nyawa. Nah, jadi Bapak Ibu bagiannya kita tuh gini, mempertaruhkan nyawa. Sama pada saat kamu kerja di Bank Indonesia, kamu dapat gajinya di Bank Indonesia, tetapi karena kamu Kristen, ditekan, nggak dinaikin gajinya. Terkadang kita harus mempertaruhkan nyawa di sana. Nah, makanya kedaulatan Allah itu bertindak dengan akal kita, dengan iman kita, merancang strategi kita, dan mengambil risiko. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah asal-usul Hari Raya Purim. Kitab ini memberitakan dasar historis bagi orang Yahudi untuk merayakan Purim, sebuah perayaan pembalikan keadaan. Peripeteia, bahasa Ibraninya. Peripeteia. Pembalikan keadaan dari ancaman kematian menjadi hari sukacita dan kemenangan. Ya, hari kesedihannya Argentina dikalahkan Arab Saudi, di hasil akhirnya adalah sukacita dan kemenangan. Itu yang namanya pembalikan keadaan. Hebat nggak? Pembalikan keadaan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu mungkin kalian berdoa ya, minta pembalikan keadaan, kita doa. Ya, kita doa untuk pembalikan keadaan. Keadaan yang berbalik Bapak Ibu. Kitab ini syarat dengan ironi ilahi. Kesombongan dan rancangan jahat orang fasik seperti Haman dan juga yayasan APII yang di sebelah itu, menurut kita, pandangan kita pribadi ya, pada akhirnya akan menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Sama Bapak Ibu. Apapun yang dirancangkan APII untuk menyerang Alkitab, apapun rancangannya Bang Suma, Jonathan Nandar, Kores, Rifa untuk menyerang Alkitab, itu akan menjadi menghancurkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah kita tuh batu karang yang teguh. Batu karang yang kuat. Yang kejedok sama batu karang itu akan hancur. Siapa yang jatuh ke batu karang itu pasti akan hancur. Ya, perkawinannya hancur, bercerai, dan sebagainya, dan sebagainya. Bisnisnya hancur, utangnya banyak, kebohongannya kebuka. Pasti hancur, Bapak Ibu. Termasuk berapologet yang seolah-olah bela Tuhan, tetapi untuk kepuasan dagingmu, pasti hancur. Ya, Bapak Ibu sudah lihat apologet yang sekarang? Bongkar-bongkar. Ya, siapa itu mata pisau? Dicari fotonya itu. Siapa itu Redda? Dicari itu fotonya tuh. Pak Bombok, dicari rumahnya itu. Aib masa lalunya bongkar semua tuh. Ditaruh di TikTok. Astaga Tuhan. Pasti hancur, saya kasih tahu. Panggilan kita bukan berapologet yang harus bagaimana Bapak Ibu.
Ya, panggilanmu itu serupa dengan Kristus. Ya, carilah panggilan utama. Karena di sini di kitab Ester ini berbicara kesombongan dan rancangan jahat orang fasik Haman pada akhirnya akan jadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Rancangan apapun untuk menyerang kekristenan kita, rancangan apapun untuk menyerang Alkitab kita, mereka pasti remuk, Bapak Ibu. Hancur, saya kasih tahu. Pernikahannya hancur, hidupnya hancur, kebohongannya kebongkar. Pasti hancur. Anaknya sakit-sakitan, epilepsian. Hina-hina Paulus epilepsi, anaknya sendiri kena epilepsi. Pasti hancur, Bapak Ibu. Ya, berdirilah di dalam batu karang yang teguh. Di dalam batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi bagaimanapun Alkitab kita diserang, Alkitab kita dihina, isi ayatnya itu diserang. Ya, Bapak Ibu saya kasih tahu ya, Yesus Kristus Tuhan kita jauh lebih sanggup untuk membela dirinya. Yesus Kristus Tuhan kita jauh lebih sanggup untuk mempermalukan lawan-lawannya daripada mulutmu, lidahmu, otakmu. Kamu hanya gunakan akalmu untuk berkenan sama Tuhan. Kamu gunakan lidahmu menggunakan kata-kata yang baik, bukan binatang yang keluarkan dari mulutmu. Ya, tetapi perkataan yang membangun yang keluar dari mulutmu. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya. Kesimpulannya adalah, siapa tahu mungkin justru itu saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itu perkataan yang Mordekai kepada Ester. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu bisa dapat ya pada siang hari ini? Bapak Ibu, saya putarkan sebuah lagu. Ya, saya putarkan sebuah lagu. Sebentar ya. Oke. Ya, saya putarkan sebuah lagu. Coba Bapak Ibu perhatikan kondisimu saat ini. Apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk pembalikan keadaan? Coba ngomong sama Tuhan. Ya, coba ngomong sama Tuhan. Kira-kira kalian butuh apa? Ya, pembalikan seperti apa? Aku mau hubunganku sama anak-anakku semuanya akan berjadi dengan baik, Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Hari ini kita doa, Bapak Ibu. Pembalikan apa yang sedang Tuhan ingin, yang kalian inginkan? Ya, oke. Bapak Ibu, saya putarkan lagu ini. Selama lagu ini diputar, kalian berdoa. Ya, pembalikan keadaan seperti apa yang kalian inginkan? Ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berapa kali aku angkat tangan, tapi pikiranku kemana-mana. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Firman-Mu itu hidup berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan cuma hibur aku Tuhan, tembus aku, buka semua yang aku sembunyikan, bahkan yang aku sendiri takut lihat. Aku kira aku ikut Engkau, tapi Engkau berkata, Kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang? Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Abasanda, Engkau berkata, siapa tidak memikul salib tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat karena aku mau hadirat-Mu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari
Jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu dalam aku. Engkau berkata, yang aku kasih, aku tegur. Tuhan, kalau Engkau diamkan aku, itu yang paling mengerikan. Jadi hari ini, jangan lepaskan aku. Robek semua topengku, cabut semua alasanku, bawa aku kembali ke kasih mula-mula. Karena Engkau berkata, kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Haleluya Yesus. Tuhan, bukan aku tidak merasa, aku hanya sudah menggantikan Engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau. Hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari dihibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, kalau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, ego, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ini bukan kematian tubuh. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Untuk membalikkan sebuah keadaan, kamu harus berani bayar harga. Ya, kamu harus gunakan akalmu. Kamu juga harus bawa ke dalam kehidupanmu dalam doa dan puasa. Ya, setelah itu pertaruhkan nyawa. Buat siapa? Buat Kristus Yesus. Makanya Bapak Ibu, saat Tuhan sudah melihat itu, Tuhan akan rubah kondisimu dengan luar biasa. Mungkin posisi sekarang ekonomi kita nggak baik-baik saja. Kehidupan kita juga nggak baik-baik saja. Yang harus ditembus itu kamu dulu, lebih dulu. Saat hatimu sudah Tuhan ganti menjadi hati yang penuh kasih, semua hubungan yang rusak Tuhan langsung perbaiki. Yang harus kamu tembus jiwamu dulu. Yang harus kamu tembus itu manusia lamamu yang harus kamu buang lebih dulu. Untuk bisa pembalian keadaan itu jauh lebih cepat. Kalau masalahnya adalah masalah hubungan, anak, orang tua, suami dan istri, kamu harus berani bayar harga. Berani untuk mengambil pengampunan lebih dulu dibandingkan pasanganmu. Ya, pembalikan keadaan seperti apa yang kamu butuhkan? Yesus tahu, Yesus dengar. Dia Allah yang maha sanggup untuk membuat pembalikan keadaan. Kalau Argentina saja, Tuhan sanggup balikkan keadaan. Dari posisi kalah 2-1. Dari posisi yang dipermalukan, dari posisi yang dihina, dari posisi yang diejek-ejek. Tetapi diakhiri dengan kemenangan dan keagungan. Posisimu juga sama. Tuhan akan rubah itu. Ya, tetap kuat dalam Tuhan. Tetap berjuang dalam Tuhan. Pertaruhkan nyawa. Bayar harga, gunakan strategi, ambil langkah Mordekai dan Esther, ambil puasa, kita berdoa untuk suami kita, untuk istri kita. Ya, Tuhan lambat di belakang layar, Tuhan sedang mempekerjakan itu. Ya, sudah tak doakan suamiku tidak berubah-ubah. Sudah tak doakan anakku nggak berubah-ubah. Tuhan sedang bekerja di belakang layar yang kamu sendiri tidak sadari. Ya, tetapi Tuhan, kamu akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam fase-fase itu, iya dan amin. Ya, kamu berdoa sama Tuhan. Sekalipun mataku belum melihat secara nyata perubahan dari suami dan anak-anakku, biar aku merasakan tanganmu bersama dengan aku. Diganti doanya seperti itu. Tuhan kita sedang mempekerjakannya di belakang layar.
caranya lembut, caranya soft, tetapi meyakinkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa ya. Kita tutup, saya mau pergi ke klinik sebentar bersama orang tua saya. Kita doa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam pembalian keadaan. Apapun itu hamba tidak mengerti. Tetapi kami percaya Tuhan, seperti yang dilakukan Mordekai sama Esther, kami mau lakukan yang sama. Mungkin kami bayar harga. Mungkin kami harus berjuang menggunakan strategi apapun. Tetapi kami tahu di dalam nama Yesus, pasti ada kemenangan. Pasti ada jalan. Engkau bekerja di belakang layar, tapi kami berdoa, ajarkan kami merasakan kasih setia Tuhan. Tanganmu yang kuat di belakang layar itu, biarkan kami bisa merasakan itu. Berikan kami bisa kepekaan itu, biar ada damai di dalam hati kami, bahwa Allahku berjalan bersama-sama dengan aku. Jejak-jejak kakimu yang sedang bersama dengan kami, sedangkan jejak kaki kami tidak ada karena engkau sedang gendong kami. Demi nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati dan melindungi. Menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih setia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Hari Jumat kita akan berbicara tentang Mazmur. Minggu depan, kurang lebih minggu depan sampai itu saya tidak ada live ya, karena saya ada pergi keluar kota Bapak Ibu. Jadi tidak ada live kurang lebih sampai pertengahan Juli. Ya, 1 bulan saya off. Ya, karena saya ada keluar kota. Ya, semoga kita bisa ketemu di luar kota kalau pas ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. God bless you. Haleluya. Amin.